Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin. Kali ini kita akan membahas tentang tahun kabisat pada mata kuliah logika algoritma. Kita akan bahas panjang lebar tentang tahun kabisat. Tentu kita bahas dari dua sisi, yaitu dari sisi kalender Hijriah, kalender Masehi. Target mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami logika proses perhitungan tahun kabisat, menjelaskan pemakaian operasi pembandingan dan operasi perhitungan sisa hasil bagi untuk mengecek tahun kabisat. Kita pahami dulu pengertian dari tahun kabisat menurut kalender Syamsiah. Setiap tahun yang habis dibagi 4 adalah tahun kabisat, kecuali untuk tahun-tahun yang habis dibagi 100. Tetapi tahun-tahun senturial ini adalah tahun kabisat jika habis dibagi 400. Jadi dikatakan tahun kabisat jika habis dibagi 4, tidak habis dibagi 100. Masih dikatakan tahun kabisat apabila habis dibagi 4, habis dibagi 100, dan habis dibagi 400. Kalender Komariah adalah berdasarkan kalender Komariah, pengertian tahun kabisat adalah tahun kabisat dapat ditentukan dengan cara membagi tahun Hijriah yang bersangkutan dengan 30. Jika bersisa dan sisanya sama dengan salah satu dari ke-11 tahun kabisat, tahun itu adalah tahun kabisat. Setiap 30 tahun tersebut adalah tahun kedua, ketiga, ketujuh, 10, 13, 16, 18, 21, 29, 26, dan 29. Ada 11. Kalender matahari dan bulan. Setelah mengamati selama ratusan tahun, manusia akhirnya menemukan perhitungan dan waktu untuk pertama kalinya. Mereka menemukan kalender. Tentu saja kalender yang ada pada masa itu masih sangat sederhana. Misalnya pergantian hari ditandai dengan bayangan terpendek, yakni saat matahari ada di atas kepala. Namun semakin lama kalender semakin berkembang. Selain hari mulai ada satuan bulan dan tahun. Bahkan demi memperoleh ketelitian yang cukup tinggi dibuatlah tahun kabisat. Pada dasarnya, berdasarkan pergerakan matahari dan bulan, ada 3 macam kalender di dunia ini, yaitu kalender matahari atau solar kalender, kalender bulan, lunar kalender, kalender bulan matahari, lunisolar kalender. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kalender matahari atau solar kalender. Kalender ini menggunakan matahari sebagai patokan. Satu tahun terdiri dari 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, atau 365,2422 hari, atau lamanya waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari. Kalender Masehi yang kita gunakan sehari-hari adalah contoh kalender matahari. Kelebihan kalender ini adalah kesesuaiannya dengan musim. Indonesia contohnya biasa mengalami musim kemarau antara bulan April hingga Oktober. Karenanya kalender ini digunakan sebagai pedoman beraktivitas sehari-hari untuk bercocok tanam, menangkap ikan, dan lain-lain. Yang kedua, kalender bulan atau lunar kalender. Kalender bulan memanfaatkan perubahan fase bulan sebagai dasar perhitungan waktu dalam perjalanannya mengelilingi bumi. Fase bulan akan berubah dari bulan mati ke bulan sabit, bulan separuh, bulan lebih separuh, purnama, lalu bulan separuh, bulan sabit, dan kembali ke bulan mati. Satu periode dari bulan mati ke bulan mati lamanya 29 hari, 12 jam, 44 menit, 3 detik, atau 29,5306 hari. Periode ini disebut dengan satu bulan. Panjang tahun dalam kalender bulan adalah 12 bulan. Maka isi tahunnya adalah 12 kali 29,5306 hari. Didapatlah 354 hari, 8 jam, 48 menit, 34 detik, atau 354,3672 hari. Kalender bulan ini biasa digunakan untuk keperluan ibadah. Kalender bulan tertua yang diketahui berusia 17.000 tahun. Bukti keberadaan kalender ini terpahat di dinding Gua Lascaux, Prancis. Kalender bulan matahari atau lunisolar kalender. Dalam kalender matahari, awal bulan tidak harus menyesuaikan dengan bentuk fase bulan. Tidak demikian halnya dengan kalender bulan matahari. Dalam kalender ini, satu tahun lamanya 365,2422 hari sama dengan kalender matahari, namun pergantian bulan disesuaikan dengan periode fase bulan atau satu bulan. 29,5306 hari. Normalnya kalender ini terdiri dari 12 bulan. Satu bulan ada yang lamanya 29 hari, ada yang 30 hari. Jika kita hitung dalam setahun hanya ada 12 kali 29,5309 hari atau 354 hari. Lebih cepat 11 hari dari yang seharusnya. Agar kalender ini tetap konsisten dengan pergerakan matahari, dibuatlah tahun kabisat yang terdiri dari 13 bulan sebanyak 7 kali dalam 19 tahun.
Kelebihan kalender ini adalah konsistensinya dengan musim, sekaligus penggunaannya untuk keperluan ibadah. Contoh kalender matahari bulan adalah kalender Cina Imlek, kalender Saka, kalender Jawa, kalender Sunda, kalender Bali, kalender Yahudi, kalender Arab sebelum Islam datang. Ini menggunakan lunisolar kalender. Sistem kalender Syamsiah, sudut pandangnya kita sedikit ubah. Ini nanti sama aja kalau kita bilang dasar awalnya adalah surya atau solar atau matahari. Sistem kalender Syamsiah, kalender solar, kalender Syamsiah, kalender surya, kalender Masehi atau kalender matahari adalah sistem penanggalan yang didasarkan atas revolusi bumi mengelilingi matahari. Secara fisika, 1 tahun surya adalah unit relatif waktu sebuah planet mengitari matahari. 1 tahun biasa dibagi menjadi bulan dan hari. Planet bumi mengitari matahari dalam waktu 1 tahun. Sejarah singkat kalender Syamsiah. Pertama kali diperkenalkan dan diproklamirkan penggunaannya pada tahun berdirinya Kerajaan Roma 753 sebelum Masehi. Perhitungannya dibuat oleh Numa Pompilius. Juni tahun 46 sebelum Masehi dikoreksi oleh Susigenes dan dikenal dengan kalender Julius. Januari tahun 350 Masehi dikoreksi menggunakan sistem penanggalan Justinian. 15 Oktober 1582 menggunakan sistem Gregorian hingga sekarang. Catatan, dalam perhitungan keempat sistem tersebut sama-sama berdasarkan peredaran matahari atau sistem Syamsiah. Perbedaan yang mendasar dari keempat sistem tersebut adalah sistem Numa Pompilius 1 tahun itu 366 hari, kalender Julius 1 tahun 365,25 hari, kalender Justinian 1 tahun 365,25 hari, jumlahnya sama tapi waktu itu ada perbaikan atau koreksi. Lalu kalender Gregorian 1 tahun itu 365,2425 hari. Ini yang sampai dengan sekarang kita pakai. Kalender Gregorius atau kalender Gregorian. Kalender Syamsiah yang ada di dunia ini masih menggunakan kalender Gregorian. Kalender Gregorius atau kalender Gregorian adalah kalender yang sekarang paling banyak digunakan di dunia barat. Ini merupakan modifikasi kalender Julius. Yang pertama kali mengusulkannya ialah Dr. Aloysius Lilius dari Napoli, Italia. Disetujui oleh Paus Gregorius XIII pada tanggal 24 Februari tahun 1582. Penanggalan tahun kalender ini berdasarkan tahun Masehi. Ini sejarah namanya juga. Januari itu namanya 32 hari. Asal usul namanya, asal kata Janus artinya dewa permulaan dan akhir bangsa Romawi. Kemudian Februari 28 atau 29 hari. Pebrus asal usul namanya. Maret 31 hari, asalnya Mars, nama dewa lagi semuanya. April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Kita bisa cek juga dari hitungan jari bulan dalam kalender Gregorius. Kalau waktu kecil dulu saya biasa menggunakan jari jemari kayak gini. Lihatnya dari ini ya, dari telunjuk. Nah, yang di atas ini 31, yang di tengah ini 30, kecuali Februari. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, Agustus balik lagi dari sini. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi Januari 12, Februari 28, 29, Maret 31. Tadi Januari 31 maksudnya ya. Jadi Januari, Maret, Mei, Juli. Nah, itu 31. Agustus, Oktober, Desember itu 31 jumlah harinya. Kita lanjut ke kalender berikutnya, yaitu kalender Komariah. Kalender Komariah adalah kalender yang sistem penanggalannya berdasarkan peredaran bulan, yang mana Komariah dalam bahasa Arab berarti bulan. Kalender Komariah dihitung berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi, yaitu selama 29 hari, 8 jam 43 menit. Perhitungan kalender Komariah dimulai dari Khalifah Umar bin Khattab pada saat Nabi Muhammad melakukan hijrah. Dalam setahun dihitung 354 hari pada tahun biasa dan 355 pada tahun kabisat yang ada pada bulan Zulhijjah.
Pertama kali dipublikasikan pada bulan Sya'ban 17 Hijriah, Agustus 638 Masehi, di masa Khalifah Umar bin Khattab, dengan perhitungan yang dimulai dari hijrah Nabi ke Mekah 15 Juli 622 Masehi. Kalender Arab pra-Islam. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab sudah mengenal kalender, namun kalender yang digunakan adalah kalender bulan matahari. Nah, yang tadi disebut dengan bulan matahari ya. Dalam kalender ini pergantian tahun selalu terjadi di penghujung musim panas, sekitar bulan September, ketika matahari melewati semenanjung Arab dari utara ke selatan. Bulan pertama dinamai Muharram karena di bulan ini seluruh suku di semenanjung Arab bersepakat mengharamkan peperangan. Pada bulan kedua, sekitar bulan Oktober, daun-daun mulai menguning, karenanya bulan ini disebut Syafar yang berarti kuning. Di bulan ketiga dan keempat bertepatan dengan musim gugur atau Rabi'. Keduanya diberi nama Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Januari dan Februari adalah musim dingin atau musim beku, Jumad, sehingga dinamai Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Di bulan berikutnya, matahari kembali melintasi semenanjung Arab. Kali ini matahari bergerak dari selatan ke utara. Salju di Arab mulai mencair, karenanya bulan ini dinamai dengan Rajab. Setelah salju mencair, lahan pertanian kembali bisa ditanami. Masyarakat Arab mulai turun ke lembah Syam untuk menanam dan mengembala ternak. Bulan ini disebut bulan Sya'ban. Bulan berikutnya matahari bersinar terik hingga membakar kulit. Bulan ini disebut dengan bulan Ramadan, kata Ramdan yang berarti sangat panas. Cuaca makin panas di bulan berikutnya hingga disebut dengan bulan Syawal atau peningkatan. Puncak musim panas terjadi di bulan Juli. Di waktu-waktu ini masyarakat Arab lebih senang duduk-duduk atau qa'id, tinggal di rumah daripada bepergian. Bulan ini diberi nama dengan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Di bulan ke-12, masyarakat Arab berbondong-bondong pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sehingga bulan ini disebut dengan bulan haji atau Dzulhijjah. Sedangkan bulan ke-13 ditambahkan di setiap penghujung tahun, ini untuk menyesuaikan biar nanti perhitungannya sama lagi, disebut dengan bulan Nasi'. Jadi sebelum ini nambah ya, bulan itu ada bulan ke-13. Untuk kalender bulan matahari yang berlaku di semenanjung Arab ternyata menimbulkan kekacauan. Masing-masing suku menetapkan tahun kabisatnya sendiri-sendiri. Hal ini menjadi dalih dan pembenaran untuk menyerang suku lain di bulan Muharram, dengan alasan bulan itu adalah bulan nasi menurut perhitungan mereka. Setelah wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW, kalender bulan matahari diubah menjadi kalender bulan. Satu tahun terdiri dari 12 bulan. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ada 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah sewaktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Meskipun begitu, nama-nama bulan tetap tidak berubah karena sudah terlanjur populer di masyarakat. Lagi pula, nama-nama ini tidak mengandung unsur kemusyrikan. Dengan diberlakukannya kalender bulan, Ramadan tidak lagi menjadi jatuh di musim panas. Setiap tahun akan terus bergeser. Di kalender Masehi kita merasakan perayaan Idul Fitri akan 11 hari dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski merepotkan tanggalnya selalu berganti-ganti, namun hal ini menguntungkan bagi saudara-saudara kita yang tinggal di daerah dengan 4 musim. Pergeseran waktu di kalender Masehi membuat Ramadan bisa terjadi di musim dingin, musim gugur, musim semi, maupun musim panas. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, kalender yang digunakan tidak berangka tahun. Jika seseorang ingin menuliskan waktu transaksi, hanya ditulis 14 Rajab. Tentu saja ini menimbulkan kerancuan. Apakah yang dimaksud 14 Rajab tahun ini atau 5 tahun yang lalu? 6 tahun setelah wafatnya Rasulullah, Gubernur Irak Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sebagian surat itu berisi saran agar kalender Hijriah diberi angka tahun. Usul ini disetujui oleh Khalifah Umar. Khalifah segera membentuk panitia dengan anggota Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Panitia kecil ini bermusyawarah untuk menentukan kapankah dimulainya tahun pertama. Ada yang mengusulkan tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ammal Fil 571 Masehi, seperti kalender Masehi yang merujuk pada kelahiran Nabi Isa.
Ada pula yang mengusulkan tahun turunnya firman Allah yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau amal bitsah, ama tahun ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, 610 Masehi. Pada akhirnya yang disetujui adalah pendapat Ali bin Abi Thalib yang menggunakan tahun hijrah dari Mekah ke Madinah, amal hijrah 622 Masehi. Alasannya, dalam Al-Quran Allah memberi banyak penghargaan kepada orang-orang yang berhijrah. Masyarakat Islam yang berdaulat dan mandiri baru terbentuk setelah hijrah ke Madinah. Umat Islam diharapkan selalu memiliki semangat hijrah, tidak terpaku pada satu keadaan, dan senantiasa ingin berhijrah menurut keadaan yang lebih baik. Karena tahun pertama dimulai sejak peristiwa hijrah ke Madinah, kalender ini kemudian populer disebut dengan kalender hijriah. Meskipun ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan di awal tahun, bukan di bulan Muharram. Prinsip dasar kalender hijrah. Meski tidak mendetail, aturan tentang kalender hijrah tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya, 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Dalilnya surah 9 ayat 36, surah At-Taubah ayat 36 yang tadi. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ada 12 bulan. Pergantian bulan saat terjadinya. Yang kedua, pergantian bulan saat terjadinya hilal. Salah satunya dari hadis dari kitab Sahih Imam Bukhari, berpuasalah kamu setelah melihat hilal dan berbukalah setelah melihat hilal. Maka bila pandanganmu terhalang oleh mendung atau hujan, sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. 1 bulan terdiri dari 29 hari, namun bisa juga 30 hari jika hilal masih belum tampak. Dalilnya adalah hadis nomor 2. Pergantian hari terjadi pada waktu maghrib setelah matahari terbenam. Dalilnya hadis nomor 2 tadi. Hisab dan ru'yat. Pada masa Rasulullah SAW, proses melihat ru'yat hilal sangat sederhana. Cukup dengan mata telanjang menanti matahari terbenam di hari ke-29, lalu mencari bulan sabit. Jika ada 2 orang yang melihatnya, sudah bisa dipastikan malam itu adalah tanggal 1. Ingat, pergantian hari di kalender hijriah terjadi ketika maghrib. Jika hilal tidak terlihat, bilangan bulan akan digenapkan menjadi 30. Berarti esok hari masih tanggal 30, bulan yang sama. Tanggal 1 akan jatuh besok sore. Cara ini sangat sederhana dan sangat cocok dengan keadaan umat Islam pada saat itu yang sebagian besar buta huruf atau ummi. Tidak perlu seorang sarjana atau seorang jenderal. Siapapun yang memiliki mata yang baik akan bisa melihat hilal. Tapi akan sangat merepotkan jika penetapan awal bulan Hijriah harus menunggu terlihatnya hilal. Jika begini, tidak akan ada yang tahu kapan pergantian bulan terjadi. Apakah bulan ini berjumlah 29 hari atau ditetapkan menjadi 30 hari? Untuk itu kalender Hijriah ada yang dihitung ke depan. Untungnya periode revolusi bulan lamanya 29,5306 hari, nyaris 29,5. Dengan memanfaatkan ini disepakati bahwa lamanya suatu bulan berselang-seling antara 29 dan 30 hari. Metode pembuatan kalender Hijriah yang seperti ini disebut dengan metode hisab urf. Hisab menghitung atau berdasarkan perhitungan. Jadi disepakati Muharram 30 hari, ini berdasarkan hisab. Safar 29, Rabiul Awal 30, Rabiul Akhir 29, Jumadil Ula 30, Jumadil Akhir 29, Rajab 30, Sya'ban 29, Ramadan 30, Syawal 29, Dzulqa'dah 30, Dzulhijjah 29 hari atau 30 hari di tahun Kabisat. Jadi kalau di kalender Masehi, bulan Kabisatnya ada di bulan kedua atau bulan Februari. Kalau di tahun Hijriah, tahun Kabisatnya itu ada di bulan Dzulhijjah atau di bulan ke-12. Hisab ru'yat. Tahun Kabisat terjadi jika suatu angka tahun dibagi 30. Masih menyisakan 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26 atau 29. Misalnya nih, tahun 1423. Jika tahun 1423 kita bagi dengan 30, akan menghasilkan 47. Sisanya 2. Karena 47 kali 30. Kita cek ya. Pakai kalender. Pakai kalkulator.
Tadi kita buat kita kali aja langsung ya, 47 kali 30. 47 dikali 30. Kita dapat 1410. Kalau 1412 dikurangi 1410 sisa 2. Ini kan sisa 2. Karena sisa 2 tinggal dilihat apakah masuk di sini. Nah, akan terlihat. Oh iya, ternyata ini masuk sisa 2. Maka tahun 1412 itu termasuk dalam tahun kabisat. Gitu. Jadi kita cukup lihat seperti itu. 1420 bagaimana? 1420 juga termasuk kabisat karena sisanya 10. Tergantung lihat sisanya saja. Coba kita lihat kalau tahun sekarang. Tahun sekarang 2024 bertepatan dengan Jumada Tsani 1446. Nah, 1446 kita tinggal cari aja. 1446 dibagi dengan 30. Kita bagi 30. Dapatlah 48. Maka kalau 48 kita kali 30. 48 kali 30 dapatnya 1440. Sementara ada 1446. Tinggal 1446 dikurangin 40. 1440 sisa 6. Lihat 256. Berarti tahun 1446 ini bukan termasuk tahun kabisat. Begitu. Hisab urf tidak selalu mencerminkan fase bulan yang sebenarnya. Ia hanya metode pendekatan. Satu siklus fase bulan yang lamanya 2953 hari didekati dengan 29 dan 30 hari. Tentu akan aneh kalau ada tanggal 29,5. Karena untuk keperluan ibadah, meruqyat, melihat hilal secara langsung tetap harus dilakukan. Biasanya ru'yat dilakukan dalam penetapan awal Ramadan, hari raya Idul Fitri, dan ibadah haji. Metode hisab lain yakni dengan menghitung posisi bulan yang sebenarnya, disebut dengan hisab hakiki. Hisab hakiki dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu hisab hakiki takribi, tahkiki, dan kontemporer. Ketika hisab hakiki ini menggunakan rumus dan nilai konstanta yang berbeda. Tidak ada tuntunan yang jelas dari Al-Quran dan hadis tentang ru'yatul hilal. Selama ratusan tahun ulama dan cendekiawan muslim mengkajinya hingga tercetus pendapat untuk memenangi ulang dari kata ru'yatul hilal. Apakah benar-benar harus dilihat dengan mata ataukah diperbolehkan melihat secara matematis? Ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Ru'yat dapat berarti ru'yat bil qalbi, pergantian bulan terjadi karena hanya dengan meyakini dalam hati bahwa saat itu sudah terjadi hilal. Tidak perlu menengok ke langit atau menghitung ke atas kertas. Yang penting percaya. Sebagian menyebut ru'yat ini sebagai melihat dengan mata batin. Ru'yat bil ilmi, mereka yang setuju dengan ru'yat ini menggunakan ilmu sebagai alat untuk melihat hilal. Tidak peduli apakah langit sedang mendung atau badai sekalipun, selama perhitungan di atas kertas mengatakan sudah terjadi hilal, bulan di atas ufuk saat matahari terbenam, pergantian bulan tetap terjadi. Ru'yat bil ain atau ru'yat hilal bil fi'li. Kelompok terakhir menafsirkan hadis secara harfiah bahwa hilal harus dilihat dengan mata langsung. Ini pun masih menimbulkan tanda tanya, apakah harus dengan mata telanjang? Sebagian pendapat bahwa hilal harus dilihat dengan mata langsung dan tidak boleh menggunakan alat yang memantulkan cahaya, sedangkan sebagian lain memperbolehkan. Kita lihat perbedaannya. Perbedaan sistem Qamariyah dan kalender Syamsiah. Perhitungan tahun Syamsiah berdasarkan perjalanan matahari, Qamariyah berdasarkan perjalanan bulan. Perhitungan hari Syamsiah dimulai dari jam 0 tengah malam, sedangkan Qamariyah mulai matahari terbenam. Perhitungan tahun Syamsiah pernah mengalami koreksi 13 hari dengan rincian 10 hari ralat dari Gregorian ditambah kesalahan 1 hari di abad 17, 18, dan 19. Hal itu terjadi karena penyesuaian musim, bukan berdasarkan kelahiran Isa Al-Masih. Karena kita berdasarkan kelahiran Isa Al-Masih, maka koreksi 13 hari itu telah merubahnya. Sedangkan tahun Qamariyah terhitung mulai Nabi Hijrah pada hari Kamis tanggal 15 Juli 622 Syamsiah. Tidak ada perubahan sejak dahulu karena penentuan bulanannya sangat mudah karena ditandai oleh hilal. Ini perbedaannya. Di kalender Masehi 365 atau 366 hari, kalender Hijriah 354 atau 355 hari. Selisihnya 11 hari. Nah, jadi yang warna merah ini adalah bulan yang memungkinkan untuk tahun kabisat, 28 atau 29 di Februari, Zulhijjah 29 atau 30. Untuk kalender Hijriah tidak ada tanggal 31, jadi 29 atau 30. Tidak ada juga tanggal 28. Nah,
Bagaimana untuk membuat flowchart tahun kabisatnya? Pertama, kita selesaikan dulu, kita sesuaikan tahun flowchart tahun kabisat ini untuk kalender Masehi atau kalender berdasarkan kalender Samsiah. Solar maksudnya, matahari. Pertama, kita buat dalam 4 pilihan, 4 skala. Skala pertama, jika angka tahun itu habis dibagi 400, tahun itu sudah pasti tahun kabisat. Jadi dibagi 400, habis pasti tahun kabisat. Yang kedua, jika angka tahun itu tidak habis dibagi 400, tidak habis dibagi 400, tapi habis dibagi 100, maka tahun itu sudah pasti bukan merupakan tahun kabisat. Kemudian, jika angka tahun itu habis dibagi 400, tidak habis dibagi 100, tetapi habis dibagi 4, maka tahun itu merupakan tahun kabisat. Lalu jika angka tahun tidak habis dibagi 400, tidak habis dibagi 100, dan tidak habis dibagi 4, maka tahun tersebut bukan merupakan tahun kabisat. Jadi 4 pilihan ini. Nah, bikin flowchartnya berarti ya cukup mudah. Kita tinggal buat start, input tahun. Nah, ini start tahun. Ini bikin variabel tahun ya. Artinya kita bikin variabel tahun. Lalu input tahun. Menunggu user untuk input tahun. Ini boleh input tahun dari tahun berapa saja. Kemudian tahun tersebut dibagi dengan 400. Kalau sisanya 0, maka jelas dia tahun kabisat. Selesai. Tapi kalau dia dibagi modulus dari 400, sisanya bukan 0, masih ada sisa, maka tahun tadi dimoduluskan, disisakan dengan 0, disisakan dengan 100, dibagi 100. Ada sisa nggak? Kalau jawaban dari yang ini tuh dia ini masih ada yang kurang jawabannya ya atau tidaknya ya. Coba kita lihat. Jika angka tersebut tidak habis dibagi 400 tapi habis dibagi 100, maka tapi habis dibagi 100 nih. Kalau jawabannya ya, maka bukan tahun kabisat. Selesai. Itu ya. Cetak bukan tahun kabisat, langsung lari kemari. Selesai. Bagaimana kalau tahun tersebut dibagi dengan 4, sisanya 0? Kalau jawabannya ya, maka cetak tahun kabisat. Tapi kalau jawabannya tidak, maka yang dicetak adalah bukan tahun kabisat. Jadi ada nih jawaban ya tidaknya nih harus saya lengkapi nih, kurang lengkap. Nah, seperti itu untuk flowchartnya. Atau bisa juga kalau kita hanya cukup bagi 4 tapi dengan syarat ketentuan. Misalnya kalau kita juga bisa bagi, kita hanya cukup bagi 4 saja, tapi kita pastikan tanggalnya itu periodenya di periode-periode tertentu. Jadi pertama, buatlah program untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan kabisat atau bukan. Sebuah tahun kabisat disebut kabisat jika bilangan tersebut habis dibagi 4. Nih hanya habis dibagi 4, tapi dengan kata kunci tertentu. Hanya di tahun-tahun tertentu saja. Jadi bukan sepanjang bebas ngisi. Input yang dibutuhkan untuk program ini tahun dalam bentuk angka atau integer. Output program ini menghasilkan output yang berupa nilai boolean atau tulisan ya, true or false. Tahun kabisat jika angka yang dimasukkan benar, bukan tahun kabisat jika angka yang dimasukkan tidak salah. Makanya boolean, true or false. Struktur yang dibutuhkan, variabel bertipe integer untuk menyimpan data tahun atau variabel tahun. Logika pemrogramannya operasi perbandingan menggunakan operator lebih dari atau operator kurang dari. Operasi perhitungan sisa hasil bagi atau modulus menggunakan operator persen. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Pertama start, lalu bikin variabel tahun dengan tipe integer atau bilangan bulat, lalu input tahun. Ketika dia input, syarat inputnya adalah antara tahun 1900 atau lebih, tapi di bawah 2020. Kalau di atas ini ditolak. Kenapa? Karena pembagiannya hanya 4. Kalau mau bebas, yang tadi yang kita masukin.
rumusan yang tadi. Jadi ini hanya salah satu alternatif lain. Kita bisa jawab pertanyaan yang sama dengan dua metode pendekatan. Nah, jika tahun yang diinput di antara tahun ini dan ini, maka kita lanjut. Tapi kalau di luar ini, suruh input lagi dengan syarat di antara ini dan ini. Setelah dia masukkan, maka akan dapat. Kalau habis dibagi 4 tanpa sisa, dia tahun kabisat. Terus kalau tidak, ya jelas dia akan langsung bukan tahun kabisat. Selesai. Ini flowchartnya. Nah, coba kita buat, kalian coba kerjakan flowchart yang sama untuk tahun kabisat, tapi dengan menggunakan kalender Komariah. Perhitungannya tadi yang dibagi 30. Ada variabel pastinya. Kalau sisanya di antara 11 angka yang tadi itu 2 dan seterusnya, maka dia termasuk tahun kabisat. Demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Kita sempurnakan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.